Para ibu, para bapak sekalian, setan adalah suatu komunitas jin kafir yang mana diketuai oleh yang namanya iblis. Iblis ini adalah jin, abul jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dia pernah berkata dahulu, selama darah manusia masih mengalir pada tubuhnya, maka selama itu saya tidak akan pernah mundur dan selalu akan menggoda manusia untuk dijerumuskan ke dalam api neraka sebagai teman-temanku nanti. Jin ini punya keturunan namanya jin kafir, ada yang jin Islam. Kalau jin Islam ya jinnya Islam, tapi jin kafir namanya setan. Oleh karena itu tidak pernah ada setan atau iblis ini bertujuan baik, meskipun dia menunjukkan kebaikan atau melakukan kebaikan. Contohnya pada suatu ketika di suatu desa ada seorang pemuda yang ahli ibadah. Dia selalu istiqomah sholat subuh berjemaah ke masjid, padahal masjidnya sama rumahnya jaraknya jauh, tapi dia istiqomah. Setengah jam sebelum subuh dia mandi, lalu memakai pakaian baru, memakai minyak wangi, lalu berangkat ke masjid. Nah, pada suatu malam terjadilah kejadian yang aneh. Ketika ia mau berangkat ke masjid, sebelumnya ia mandi, pakai pakaian baru, pakai minyak wangi. Dia pergi pakai oncor. Oncor itu adalah cahaya dari api. Maklum dulu tidak ada lampu jalan. Pada suatu tikungan tempat dia terjatuh. Pada saat itu musimnya musim hujan, becek. Dia terjatuh, kotorlah semua. Lalu akhirnya dia kembali ke rumahnya, mandi lagi, lalu memakai pakaian baru lagi, lalu minyak wangi lagi. Dia langsung berangkat lagi ke masjid. Tidak putus asa meskipun jatuh. Akhirnya pada suatu tempat tadi dia terjatuh lagi. Berapa kali yang terjatuh, Ibu? 2 kali. Tapi kemudian dia kembali ke rumahnya lagi, mandi lagi, pakai pakaian baru lagi, terus meminyak wangi lagi. Dia tidak putus asa meskipun jatuh yang kedua kalinya, tapi dia tetapnya sama. Niatnya tetap adalah niat beribadah berjemaah kepada Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Tapi ketika dia hendak keluar rumah, akhirnya ada seorang tua renta yang ada di depan rumahnya memakai oncor untuk mengantarkannya dia ke masjid. Baik nak, kamu mau kemana? Saya mau ke masjid, Bah. Ayo Abah antarkan. Akhirnya karena diantarkan oleh Abah ini, pemuda ini sampai selamat ke masjid. Tidak jatuh sama sekali berkat antaran seorang tua tadi. Hanya sampai ke masjid, diajak orang tuanya, ayo Bah, kita sholat subuh berjemaah. Oh tidak nak, sampai di sini saja. Tahu kenapa Bah? Ayo, nanti keburu nggak ada subuhnya ini. Akhirnya orang tua, karena pemuda itu curiga ini siapa, akhirnya dia bertanya, Bah, sebenarnya kamu itu siapa? Akhirnya orang tua itu berkata, menjawab, nak, saya adalah setan. Saya adalah setan. Lah, setan? Terkejutlah pemuda tersebut. Kenapa kok bisa kamu itu mengantarkanku ke masjid?
sehingga aku tidak jatuh karenamu. Apa kata setan? Nak, sebenarnya kamu yang jatuh tadi itu adalah ulahku. Akulah yang menjatuhkanmu karena supaya kamu itu tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika aku jatuhkan satu kali, tapi kamu malah mandi lagi, pakaian baru lagi, minyak wangi lagi, berangkat lagi. Ketika kau melangkahkan kakimu untuk berangkat ke masjid lagi, dosamu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku jatuhkan yang kedua kalinya, kamu tidak putus asa, kamu berangkat lagi. Pada saat itu dosa sekeluargamu, Allah ampunkan lagi. Tapi yang ketiga kalinya saya jatuhkan kamu, lalu kamu mau hendak pergi lagi, tidak putus asa lagi. Seandainya saya tidak antarkan kamu ke masjid, kamu jatuh lagi dan kamu berangkat lagi nanti, niscaya semua tetanggamu Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi karena saya itu tidak mau semua dosa tetanggamu diampuni oleh Allah, maka saya antarkan kamu ke masjid sampai selamat. Itulah baik tak baik. Pertamanya baik, diantarkan dengan masjid oleh orang tua ini sampai akhirnya pemuda itu selamat. Tapi dibalik itu apa tujuannya? Tujuannya adalah biar kebaikan kepada tetangganya tidak terjadi.